bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Museum Radia Pustaka, museum tertua di Indonesia, didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, tidak jauh dari Taman Sriwedari. Terdapat sebuah bangunan yang menjadi bukti pentingnya pengarsipan bagi masyarakat Solo. Museum Radia Pustaka yang didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 18 Oktober 1890 ini merupakan museum tertua yang ada di Indonesia. Dulunya, tempat ini merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tetapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, seiring semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Karena sebelumnya merupakan rumah hunian, tata ruang museum ini pun tidak seperti museum pada umumnya. Bentuk bangunan asli tetap dipertahankan dengan hanya mengubah beberapa bagian. Di bagian halaman museum terdapat patung Ranggawarsita, seorang pujangga besar yang hidup di Surakarta pada abad 19. Masuk ke dalam bangunan, ruang pertama yang dijumpai adalah ruang yang menyimpan berbagai jenis wayang. Oke teman-teman, kita udah berada di salah satu ruangan di Museum Radia Pustaka. Apa aja sih isinya? Yuk kita lihat dalamnya. Selain dari mancanegara, koleksi uang kuno tersebut juga dari mata uang Indonesia yang berusia antara 30 sampai 60 tahun. Sebagian besar uang kuno itu berbentuk uang lembaran dan sebagian kecilnya berwujud koin. Meski sebagian besar sudah usang termakan usia, namun uang-uang tersebut masih terbaca dengan jelas nominalnya. Teman-teman, di sebelah saya ini adalah Joli Jempono atau Tandu. Apa sih Joli Jempono atau Tandu itu? Joli Jempono atau Tandu untuk tempat duduk para bangsawan saat berpergian yang diangkat oleh 4 atau lebih. Ini Kremon guys, Kremon adalah tempat duduk putri bangsawan saat berpergian yang diangkat oleh 2 orang atau lebih. Nah, ini adalah jodang sesaji, di mana tempat untuk mengangkat sesaji yang dibawa dari rumah para bangsawan ke suatu tempat sakral. Nah guys, kita dari tadi udah muter, tapi kita salvok sama yang di belakang kita. Pasti di belakang kita. Nah, jadi ini tuh panggung Sanggabuana. Konon katanya nih guys, ini tuh menara di Keraton Surakarta yang dianggap sangat. Bangunan ini merupakan lambang berdirinya Keraton Surakarta yang di atasnya terdapat penunjuk tahun 1700, tahun Jawa atau tahun 1782 Masehi. Bangunan sebenarnya adalah bangunan 4 lantai dengan tingginya 30 meter. Dipercaya sebagai ruang pertemuan antara Raja Surakarta dengan Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Laut Selatan.